Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EVOK U18 akan mempresentasikan tentang penerapan data mining dengan algoritma a priori untuk analisis pola penjualan obat. Perkenalkan, saya Almas Reviani Andika, beserta 3 rekan saya, Rizka Olivia Septika Putri, lalu ada William dan Slamet Febrianto. Pembahasan pertama yang akan kami bahas yaitu latar belakang. Latar belakang kami mengambil topik ini yang pertama karena adanya persaingan di dunia bisnis. Seperti yang kita ketahui, apotek tersebar di mana-mana dan sangat banyak. Namun tidak semuanya memanfaatkan teknologi, terutama untuk pencatatan dan pengolahan data. Kedua, kami memanfaatkan data yang ada, yaitu data transaksi. Data transaksi yang jumlahnya sangat banyak, bahkan bisa mencapai ratusan transaksi dalam satu hari. Data tersebut kami olah sehingga mendapatkan potensi informasi yang tersembunyi dari transaksi tersebut menggunakan aplikasi dan algoritma data mining yaitu a priori. Dalam persaingan dunia bisnis, khususnya industri apotek, proyek ini memiliki peluang menciptakan strategi pemasaran baru yang relevan dengan data. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui analisis pola penjualan dengan penerapan data mining menggunakan algoritma a priori, yang manfaatnya diharapkan informasi yang diperoleh akan menjadi pertimbangan pengguna untuk marketing, sehingga penjualan produk dapat dioptimalkan. Berikut ini beberapa artikel yang relevan dengan penelitian yang kami ambil. Berdata penelitian kami peroleh dari Apotek Happy Pharma yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian yang kami ambil berupa data transaksi dari aplikasi POS yang tampilannya seperti pada layar. Data transaksi tersebut jika diekspor akan menghasilkan data XLS seperti yang tertera pada layar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pre-processing data. Pre-processing data ini dilakukan sebelum masuk ke proses mining. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai batasan masalah. Untuk data yang kami gunakan adalah data penjualan dari Apotek Happy Pharma dalam jangka waktu tertentu. Kemudian data analisis adalah kumpulan data transaksi penjualan sehari-hari. Sedangkan data yang kami gunakan yaitu data pada periode bulan Oktober tahun 2020. Untuk poin 3 dan 4 akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Berikut adalah tampilan data awal sebelum dilakukan proses cleansing. Data ini merupakan hasil ekspor dari aplikasi POS pada bulan Oktober tahun 2020. Pada data awal ini terdapat properti berupa nomor, kode, nama barang, quantity, harga, total, diskon, neto, nomor transaksi, tanggal transaksi, hitung awal atau transaksi, total transaksi, sisa hutang atau transaksi. Dan ini adalah tampilan data setelah dilakukan proses cleansing. Pada data ini kami mengambil beberapa properties, antara lain ada ID transaksi, transaction date, produk, dan total. Pada properties produk ini kami menyatukan produk-produk per transaksi, kemudian dipisahkan oleh tanda koma, dan di sini juga kami menggunakan huruf kecil. Bisa dilihat pada slide sebelumnya. Di sini datanya masih untuk produk masih berbentuk per baris untuk satu produk, sedangkan di cleansing tadi kita udah menjadikan satu baris per transaksi. Dan di sini masih ada huruf kapital yang kemudian di cleansing tadi kita udah menggunakan semuanya huruf kecil. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pencarian untuk satu produk yang sama. Kemudian untuk selanjutnya ada metode yang dijelaskan oleh Saudara William. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode yang kita gunakan di penelitian ini. Jadi metode yang kita gunakan adalah a priori. Jadi a priori kenapa kita menggunakan a priori? Karena a priori ini memang salah satu algoritma andalan, algoritma klasik yang memiliki tujuan untuk mencari hubungan antara satu item dengan item lainnya. Di sini memang kenapa sih kelompok kita memilih algoritma a priori? Jadi memang algoritma a priori ini sering disebut dengan market basket analysis. Jadi studi kasusnya pun sering digunakan di beberapa supermarket atau apotek seperti kita saat ini. Tapi yang jelas adalah penelitian ini digunakan untuk mencari pola dari suatu transaksi seperti itu. Bisa dilihat di contoh seperti ini terkait dengan ada contoh pola pembelian konsumen dari item A, B, dan C. Di algoritma a priori ini ada 2 poin penting untuk terkait perhitungan kombinasi item atau barang. Pertama adalah nilai support. Jadi nilai support ini adalah persentase untuk jumlah kasus kombinasi item tertentu. Jadi nilai support ini adalah nanti inputan user.
nanti mungkin bisa lebih jelas saat didemokan. Jadi memang nilai use support ini, kalau kita input nilai semakin tinggi, maka artinya adalah sistem akan memberikan rekomendasi dengan frekuensi yang paling tinggi itu. Jadi semakin kecil nilai support, jadi kombinasinya juga makin jarang dibeli. Nanti mungkin akan lebih jelas dijelaskan di pembahasan dan hasil. Ini ada rumus dari supportnya sendiri. Support barang X terhadap Y, di mana X union Y dibagi dengan total transaksi. Jadi total transaksi di sini adalah total transaksi per periode. Jadi nanti misal kita pilih dari tanggal 4 sampai tanggal 6, total transaksi yang dihitung adalah total transaksi dari tanggal 4 sampai tanggal 6 saja, bukan total transaksi seluruh database seperti itu. Selanjutnya, selain support, ada juga nilai confidence. Apa itu nilai confidence? Confidence merupakan presentasi keakuratan atau bagaimana sih hasil dari sistem yang sudah diolah dari support tadi, terus diuji juga berapa sih aturan ikatan item ini, berapa persen keakurasiannya. Jadi semakin tinggi akurasi nilai confidence, berarti memang pola kombinasi itu memang memiliki persentase paling tinggi untuk dibeli oleh konsumen. Nah, ini ada rumusnya confidence seperti biasa, yang hanya membedakan hanya di penyebutnya, di mana dibaginya kalau tadi dibagi jumlah transaksi, tapi ini dibagi dengan jumlah yang berisikan barang X. Selanjutnya terkait dengan a priori bekerja. Bagaimana sih a priori ini bekerja? Jadi pertama memang ada inputan support, confidence, dan juga periode waktu. Periode waktu ini bisa ditentukan selama 1 hari, seminggu, atau terserah dari user. Jadi pertama a priori akan menghitung supportnya. Sesudah didapatkan support, nanti a priori akan melakukan filter. Filter tersebut dari 1 item, 2 item, disusun kombinasi-kombinasinya sampai di 3 item. Tadi sesudah didapatkan nilai support di item kedua dan item ketiga, sampai terakhir kan di kombinasi item ketiga, hasil akhir dari perhitungan filter kombinasi nilai support tersebut akan dihitung juga nilai confidence-nya. Jadi nanti hasil akhirnya akan berupa sebuah asosiasi barang dan nilai support dan juga nilai confidence. Selanjutnya, nah ini untuk demo program supaya lebih jelas lagi terkait dengan metode a priori yang mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Selamat Subianto. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi data mining a priori yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan PHP dengan framework kode Igniter, dan untuk database-nya kami menggunakan MySQL. Aplikasi ini terdapat 3 fitur utama, yaitu pertama mengolah data transaksi, kemudian melakukan proses mining, dan mengelola hasil mining. Yang pertama, ada mengelola transaksi. Di sini kita dapat menambah transaksi secara manual, maupun dengan cara import data transaksi berupa file Excel yang telah kita bersihkan pada bab pre-processing data yang tadi telah dijelaskan oleh Mbak Giska Olivia. Kemudian, kita juga bisa mengubah data transaksi dan menghapus data transaksi. Lalu, pada fitur proses mining, di sini terdapat sebuah form untuk menginputkan data mining berupa rentang tanggal transaksi yang akan kita proses, kemudian minimum support, dan minimum confidence. Semisal kita coba inputkan tentang tanggal 6 sampai tanggal 7 Oktober 2020, kemudian minimum support kita isi 5, dan minimum confidence kita isi 7, kemudian kita klik proses data, maka aplikasi akan melakukan proses mining. Kemudian secara otomatis akan muncul berupa hasil dari miningnya dengan waktu pemprosesan yaitu 0,7 detik. Di sini terdapat tabel confidence maupun hasil, kemudian tabel support. Nanti kita akan bahas pada bab hasil. Kemudian terdapat fitur mengelola hasil. Di sini terdapat tabel yang berisikan riwayat hasil dari proses mining. Kita tadi telah mencoba proses mining dengan minimum support 5 dan minimum confidence 7 dengan rentang tanggal 6 sampai tanggal 7 Oktober. Di sini kita bisa melihat lagi hasilnya. Kemudian kita juga bisa menghapus jika tidak sesuai. Sekian demo program, kita akan lanjut pada bab hasil. Kemudian kita lanjut pada bab hasil. Di sini kita ambil contoh kasus dengan rentang tanggal 4 Oktober sampai 6 Oktober 2020 dengan inputan minimum support 3 dan minimum confidence 3. Di sini terlihat bahwa aplikasi membutuhkan sekitar waktu 430 detik atau sekitar 7 menit dalam melakukan proses mining. Yang pertama yaitu tabel support item set 1. Tabel ini berisi item atau produk yang belum dikombinasikan. Di sini terdapat nama item, jumlah transaksi yang terdapat item tersebut, kemudian nilai support dan keterangan lolos atau tidak lolosnya item ini. Lalu bagaimana kriteria item tersebut dapat dikatakan lolos? Seperti Mas William jelaskan tadi, nilai support didapat dengan cara item X union item Y,
kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya transaksi pada rentang tanggal 4 hingga 6 Oktober, yaitu sebanyak 77 transaksi. Pertama, kita mencari nilai minimum supportnya. Kita tadi telah menginputkan nilai 3, jadi nilai minimum supportnya yaitu 3 dibagi dengan banyaknya transaksi yaitu 77 transaksi, maka didapatkan minimum supportnya yaitu 0,038 atau 3,8%. Nah, untuk item bisa dikatakan lolos, maka item tersebut harus memiliki nilai support di atas 3,8. Terlihat pada tabel item set 1 nomor 1 bahwa nilai supportnya di atas 3,8, maka dapat dikatakan item tersebut lolos. Kemudian juga terdapat item set 1 yang tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Karena nilai supportnya di bawah dari nilai minimum support, yaitu 3,8. Kemudian ada tabel item set 2. Tabel ini berisi kombinasi 2 item. Di sini terdapat nama item 1 dan 2. Kemudian jumlah banyaknya transaksi yang terdapat item 1 dan 2. Lalu nilai support dari kombinasi 2 item tersebut, dan terdapat keterangan lolos atau tidak lolosnya. Sebelumnya, item set 2 ini bersumber dari hasil tabel item set 1 yang berketerangan lolos saja. Jadi item set 1 yang tidak lolos tidak akan masuk tabel item set 2 ini atau tidak akan dikombinasikan. Sama halnya perhitungan lolos atau tidak lolosnya pada item set 1 tadi di tabel item set 2 juga akan dikatakan lolos jika nilai support pada dua kombinasi item tersebut memiliki nilai support di atas minimum yaitu 3,8. Terlihat pada tabel item set 2 lolos, para kombinasi item memiliki nilai support di atas 3,8. Kemudian ada item set 2 yang tidak lolos, memiliki nilai support di bawah 3,8. Kemudian ada tabel item set 3 lolos dan tidak lolos. Sama seperti perhitungan atau cara pada item set 2, di sini yang membedakan hanya banyaknya kombinasi antar item. Jika pada item set 1 hanya satu item, pada item set 2 ada kombinasi 2 item, maka pada item set 3 terdapat kombinasi 3 item. Untuk perhitungan lolos dan tidak lolosnya sama, yaitu harus di atas nilai minimum support. Terlihat item set 3 yang tidak lolos. Kemudian setelah menghitung nilai support, terdapat tabel nilai confident. Beda dengan support, nilai confident dihitung dengan minimal kombinasi 2 barang. Hampir sama dengan rumus support, hanya yang membedakan yaitu penyebutnya. Jika penyebut pada nilai support berasal dari jumlah banyaknya transaksi pada rentang tanggal yang dipilih, maka pada confident penyebutnya yaitu jumlah banyaknya transaksi item X atau item pertama pada kombinasi dengan rentang tanggal yang dipilih. Jadi nilai minimum confident pada masing-masing kombinasi item berbeda-beda, dan dikatakan lolos jika nilai minimum confident lebih rendah daripada nilai confident kombinasi barang tersebut. Terlihat di sini ada tabel confident item set 3 kombinasi. Kemudian kita lanjut pada pembahasan knowledge atau pengetahuan yang didapatkan dari hasil mining tersebut, yang akan dijelaskan oleh Mas William. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil final dari pengolahan data dan perhitungan dari nilai support dan confidence, yaitu hasil akhir yang ditunggu-tunggu oleh user, yaitu knowledge yang memang benar-benar data driven, di mana keputusan dari pihak stakeholder tidak diambil berdasarkan perasaan atau logika saja, tapi memang benar-benar dari perhitungan sistem berdasarkan data. Jadi setelah dihitung support dan confidence sampai di item ketiga, inilah hasil akhir yang didapat. Hasil akhirnya yang didapat seperti saya lihat contohnya seperti ini. Ada rule-nya dan juga ada nilai confidence yang mungkin bisa di next ada lebih jelasnya lagi. Penjelasan di sini yang saya maksudkan adalah dari knowledge tersebut adalah knowledge itu dari mana sih dapatnya, dari confidence dari item set ketiga. Nah, knowledge tersebut tadi kalau misalnya dilihat di confidence item set ketiga masih belum terlalu bagus formatnya, dalam artinya sama, definisinya sama secara harfiah, tapi untuk kata-katanya susah dipahami besar. Jadi bisa lihat di before-nya dibagi dengan tanda panah, tapi di after-nya sudah diolah dengan sistem akan menghasilkan kata-kata di awal jika, dan juga di tengah-tengah di tanda panah tersebut akan diganti, maka konsumen juga akan membeli generik. Nah, untuk apa sih hasil ini? Hasilnya akan bisa digunakan untuk stakeholder dalam menyusun strategi marketing. Mungkin bisa next ini akan dijelaskan terkait dengan apa sih gunanya knowledge tersebut. Pertama adalah data driven, seperti yang saya katakan tadi adalah, jadi memang pengetahuan yang dihasilkan dari pola kombinasi ini yang tadi ditampilkan itu dapat digunakan untuk strategi pemasaran. Strategi pemasaran bagaimana? Itu sangat banyak tergantung dari stakeholdernya. Bagaimana dia ingin menggunakan data tersebut? Apakah dia ingin melakukan bundle di setiap itemnya, atau dilakukan promosi, atau dilakukan terkait dengan rakyat didekatin, atau bagaimana? Itu memang keputusannya semua bergantung di stakeholder. Kedua adalah pola baru. Jadi memang sebelum-sebelumnya kita tidak mengerti apakah item ini dengan item ini berhubungan, tapi setelah dilakukan perhitungan secara benar-benar algoritma, didapatkanlah kombinasi dari item set tersebut. Terakhir ketiga adalah hasil. Jadi selain item set terbentuk, item setnya juga dijelaskan. Jadi jika membeli ini, maka akan membeli ini dengan persentase nilai confidence. Begitu kesimpulan dari penelitian kami terkait dengan penggunaan algoritma a priori di aplikasi data mining. Terima kasih.